Infinix Hot 40 Pro, Infinix Hot 40i, dan Infinix Smart 8 Pro. Oke, jadi di video ini aku pengen ngebahas langsung 3 smartphone dari Infinix, karena kebetulan Infinix langsung launching 3 smartphone tersebut. Jadi di video ini aku nggak bahas secara lengkap spesifikasi dari masing-masing smartphone tersebut ya. Jadi aku pengen langsung ngebahas kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing smartphone tersebut ya. Jadi biar videonya nggak panjang dan teman-teman bisa jadi panduan ketika akan ngebeli produk ini. Langsung aja kita mulai dari Infinix Hot 40 Pro. Dari segi sinyal oke lah 4G ya, karena mungkin untuk memang pasar 4G masih tinggi di 2024 ini. Dari layarnya yang aku suka adalah menggunakan refresh rate 120 Hz, kemudian kecerahan layar maksimal ini di 500 nits, dan resolusinya Full HD Plus ya, jadi tajam dan juga lumayan rapat pixel dari kameranya. Kemudian yang aku suka lagi adalah yaitu chipsetnya, menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan 6 nanometer, dimana cukup tinggi untuk skor Antutunya. Androidnya masih Android 13 ya sayangnya. Kemudian UI-nya menggunakan XOS 13,5, tapi nanti kayaknya dan harusnya itu dapat update untuk Android 14. Untuk pilihan RAM-nya ada di 8GB dan internal storage-nya di 256GB. Yang aku suka lagi adalah kamera belakangnya di 108MP. Jadi kalau teman-teman butuh tangkapan gambar dengan tajam kayak gitu ya, ini cocok banget. Kemudian resolusi videonya 2K 30fps, kalau mau 60fps di Full HD, cukup tinggi. Kamera selfie-nya 32MP, aku suka banget, dan resolusi video kamera depannya juga tinggi ya di 2K 30fps. Keunggulan berikutnya yaitu dia udah menggunakan baterai 5000 mAh Type C pastinya, dan pengecasannya cukup cepat di 33 watt. Stereo speaker NFC fingerprint ada di bodi sampingnya, dan untuk harganya juga lumayan terjangkau ya. Infinix Hot 40 Pro ini teman-teman langsung cek aja di deskripsi video ini. Itu kelebihan, dan kekurangannya menurut aku dari segi layarnya, kecerahan layarnya yang mungkin kurang ya di 500, coba ditinggiin di 800 nits. Kemudian pilihan storage-nya mungkin kalau dikasih di 128 pilihannya lebih lengkap. Kemudian kamera belakangnya itu kelemahannya sih menurutku gak ada lensa ultrawide ya, karena di kompetitor 2 juta itu ada yang pakai lensa ultrawide. Itu aja kelemahan menurutku dari Infinix Hot 40 Pro. Kemudian lanjut ke Infinix Hot 40i. Dari segi layarnya aku suka di refresh rate-nya di 90Hz. Namun sayangnya kelemahannya yaitu di resolusinya yang hanya HD Plus, tapi mungkin itu memang disengaja oleh Infinix karena memang mengejar pasar terjangkaunya supaya ongkos produksi tidak mahal gitu ya. Untuk pilihan RAM-nya di 8GB, kemudian storage-nya lumayan gede ya di 256GB. Terus kelebihan berikutnya, kamera belakangnya juga lumayan besar ya untuk di kelas harganya 50MP. Biasanya kan kalau di kelas harga segini tuh diletakin hanya 13MP kayak gitu ya. Di sini 50, keren. Kemudian kamera selfie juga gede ya, 32MP, cakep. Kemudian baterai 5000 mAh Type C dan masih menggunakan pengecasan cepat di 18 watt, cukup oke. Kekurangannya nggak ada dari segi itu. Sinyalnya 4G dan dia masih single speaker. Ya is okay, sesuai dengan harganya. Ada NFC, itu keunggulan berikutnya. Terus ada fingerprint juga di bodi sampingnya. Lanjut bahas Infinix Smart 8 Pro. Kelebihan menurutku di Infinix Smart 8 Pro ini dari segi refresh rate-nya ya, dia harganya malah sangat terjangkau, tapi menggunakan refresh rate 90Hz kayak gitu. Untuk kelemahannya layar IPS LCD is okay lah ya, nggak masalah karena sesuai dengan harganya menurutku. Kecerahan layar maksimal di 500 nits. Kalau kompetitor tuh di 400 nits biasanya. Jadi ini salah satu keunggulannya. Untuk chipset aku nggak bahas lah ya, karena sejuta pasti nggak akan kenceng-kenceng amat. Untuk pilihan RAM, keunggulannya ini yaitu 8GB, walaupun harganya sangat terjangkau. Storage-nya juga gede di 182GB. Biasanya kalau di kelas harganya itu kompetitor hanya kasih RAM 4 terus storage-nya di 64 ya. Tapi kalau di Smart 8 Pro dikasih RAM 8 loh. Keren. Kemudian kamera belakangnya itu 50MP untuk di kelas harganya. Sekali lagi, biasanya untuk kompetitor tuh ngasihnya tuh hanya 8MP gitu kamera belakangnya. Tapi di sini dikasih 50. Keren banget. Terus kamera selfie-nya yang biasa kompetitor ngasih 5MP, di sini dikasih 8MP. Keunggulan berikutnya itu baterainya di 5000 mAh. Kemudian pengecasannya hanya 10 watt. Is okay, nggak masalah menurutku, bukan suatu kelemahan karena memang sesuai dengan harganya. Supaya ongkos produksi nggak membengkak. Sinyal 4G dan speakernya stereo, kelebihannya keren. NFC nggak ada, is okay, nggak masalah untuk harganya segitu.
fingerprint ada di bodi samping, bahkan untuk kompetitornya di harga segini tuh gak ada fingerprint, hanya face unlock aja adanya. Tapi di Infinix Smart 8 Pro ini ada fingerprint di bodi sampingnya. Cakep. Oh ya, buat teman-teman mau ngingetin kalau ada yang mau ngebeli online dari ketiga smartphone tersebut, Infinix Hot 40 Pro, Infinix Hot 40i dan Infinix Smart 8 Pro, seluruh smartphone tersebut harganya udah aku sematkan di deskripsi video ini. Langsung teman-teman cek aja, mau beli by Tokopedia atau by Shopee itu ada semua linknya lengkap. Langsung di check out aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.